Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Saya percaya anugerah Tuhan besar bagi kita semua. Itu sebabnya saat ini Dia kembali berikan waktu buat kita semua untuk kita beribadah, memuji, menyembah Dia. Mari siapkan hatimu, dengan segenap hati kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia. Mari saudara, sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucapkan syukur buat anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun atas kami. Kuasa-Mu menaungi kami. Saat kami menyembah, saat kami memuji, biarlah Engkau hadir. Hadir di tempat di mana kami berada saat ini. Urapan-Mu, hadirat-Mu turun atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau tinggikan Engkau saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji
tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya
haleluya, 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 Yesus, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, 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 Jesus, haleluya, Tuhan. Kerinduan kami menyenangkan-Mu Tuhan. Rindu kami untuk menyenangkan-Mu, Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang telah menebus hidup kami dengan darah-Mu, dan seluruh keberadaan kami saat ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Bagimu seluruh hidup kami
Bagi-Mu seluruh keberadaan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau dengar firman-Mu saat ini. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, menguraikan firman-Mu bagi kami. Biarlah kuasa-Mu yang kuat mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap kata, setiap kalimat yang terucap itu adalah kebenaran firman yang bersumber dari hati-Mu ya Tuhan. Engkau melawat kami, dan kuasa firman-Mu Tuhan bekerja membaharui hidup kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk terima firman-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Seperti yang sudah saya sampaikan pada hari Rabu yang lalu. Hari ini saudara kita akan dengar firman dari rekan hamba Tuhan dari kota Bandung. Dan saudara-saudara saya percaya kita akan diberkati lewat kebenaran firman ini. Ya, siapa dia saudara nanti hambanya sendiri akan memperkenalkan diri kepada kita sekalian. Ya, jadi siapkan hati kita buka hati, dan izinkan Tuhan berbicara lewat hambanya ini. Ya, puji Tuhan. Mari saya serahkan waktu selanjutnya kepada hambanya untuk sampaikan firman Tuhan buat kita sekalian. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa melayani firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Pak Ferry yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk melayani firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Untuk perkenalan singkat, nama saya Cucun Setiawan, tinggal di Bandung. Saya berjemaat di GBI Bethel Bandung, dan saya bukan seorang pendeta. Bisa dikatakan saya seorang pengusaha kecil-kecilan. Tapi meskipun demikian, saya berdoa supaya saya menjadi pengusaha yang mempunyai hati melayani, mempunyai hati yang melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, kita akan membaca firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan membaca Yosua, pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa terjadi peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Dari generasi yang tua kepada generasi yang lebih muda. Musa pada waktu itu berusia 120 tahun dan Yosua berusia 70 tahun. Meskipun untuk ukuran saat ini 70 tahun sudah dianggap tua, tetapi pada saat itu bisa dikatakan masih muda. Kaleb sendiri yang usianya pada waktu itu sudah 85 tahun, dia berkata, meskipun aku sudah berusia seperti ini, aku masih sanggup untuk melawan bangsa-bangsa yang menjadi musuh bangsa Israel. Dia masih powerful. 40 tahun lamanya Musa memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Sesungguhnya jarak antara tanah Mesir dengan tanah yang dijanjikan itu tidak jauh. Tidak sampai harus memakan waktu 40 tahun lamanya. Tetapi kenyataannya seperti itu. Mereka berjalan selama 40 tahun lamanya hingga pada saatnya mereka sampai di tanah perjanjian. Apa yang menyebabkan itu? Tuhan ingin mengetahui sejauh mana ketaatan mereka kepada perintah Tuhan. Tuhan ingin tahu seberapa jauh mereka bergantung kepada Tuhan. Tetapi ternyata dalam perjalanannya kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dekil hatinya, bangsa yang tegar tengkuk, senang bersungut-sungut. Dan itulah sebabnya mereka dibawa berputar-putar selama 40 tahun lamanya. Hingga setelah 40 tahun ini, selangkah lagi mereka sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi sayangnya, Musa yang sudah memimpin 40 tahun ini, dan ketika tinggal selangkah lagi masuk, Musa tidak diizinkan oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian itu. Mengapa? Sekali waktu bangsa ini bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan mereka memperkatakan, sepertinya tidak ada Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Itulah yang membuat hati Musa jengkel kepada mereka. Ada satu masalah, mereka membutuhkan air dan tidak ada air di sana. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada Musa, katakan kepada bukit batu, maka air yang menjadi kebutuhan mereka akan bisa disediakan oleh Tuhan. Saking kesalnya Musa kepada bangsa ini, Musa bukan hanya memperkatakan kepada bukit batu itu, tetapi dia mengangkat tongkatnya, lalu memukulkan tongkatnya kepada bukit batu itu. Dan memang bukit batu itu mengeluarkan air. Masalah selesai. Tetapi Musa lalai dalam mentaati firman Tuhan. Dan itulah sebabnya Musa dihukum oleh Tuhan. Tidak diizinkan masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi meskipun begitu, Tuhan masih berbaik hati kepada Musa. Sebelum dia mati, Tuhan memperlihatkan seperti apa tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu kepada Musa. Lalu setelah itu Musa mati.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yosua mulai memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berfirman dan berjanji kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang kelima, seperti aku menyertai Musa, demikian pula aku akan menyertai engkau. Allah tahu bagaimana kegentaran, kegalauan, pergumulan dari Yosua ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian itu. Itulah sebabnya Allah berjanji kepada Yosua bahwa Dia akan menyertai Yosua. Apa yang menjadi pergumulan Yosua? Yang pertama, dia akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, di mana tanah perjanjian pada waktu itu didiami oleh bangsa-bangsa yang harus mereka lawan. Dan sebagai salah seorang dari 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai negeri yang dijanjikan oleh Allah itu, Yosua tahu persis bagaimana penduduk yang akan mereka hadapi. Yosua tahu persis bagaimana bangsa-bangsa yang akan mereka hadapi. Secara fisik, secara jasmani, mereka kuat dibandingkan dengan bangsa Israel. Lalu yang kedua, yang menjadi pergumulan Yosua adalah musuh yang dari dalam, yaitu bangsa Israel sendiri. Di dalam perjalanannya bersama Musa, dia melihat bagaimana kedegilan dari bangsa ini. Itulah sebabnya yang membuat Yosua tahu sifat dan karakter dari bangsa ini yang senang bersungut-sungut kepada Tuhan, melawan Musa, bahkan melawan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan menjanjikan penyertaan kepada Yosua. Tuhan memberi semangat kepada Yosua, memberi dukungan dan nasihat kepada Yosua. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jika ada firman Tuhan, meskipun dikatakan satu kali, itu adalah sesuatu yang penting. Apalagi jika firman Tuhan yang sama dikatakan secara berkali-kali, berulang-ulang, bahkan sampai 3 kali dikatakan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-9, ternyata ini bukan cuma nasihat saja, tapi merupakan satu perintah dari Tuhan kepada Yosua. Saya akan membacakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau Yosua sungguh-sungguh, maka dia akan berhasil dan dia akan beruntung. Bagaimana caranya supaya Yosua bisa berhasil memasuki tanah perjanjian, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, menempati tanah itu, dan bukan hanya menempati saja, membagi-bagikan tanah itu ke segenap bangsa Israel. Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, Yosua dan bangsa Israel ini harus taat kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri sebagaimana yang tadi kita baca dalam Alkitab. Ini berhubungan dengan masalah ketaatan pada perintah Tuhan. Kata taat berbeda dengan nurut. Kalau nurut, kita melakukan perintah yang mungkin masuk logika kita. Tetapi taat lebih jauh daripada itu. Bukan hanya melakukan perintah yang masuk akal, tetapi juga melakukan perintah yang sepertinya tidak masuk akal. Itulah ketaatan. Dan ketika ketaatan itu dilakukan, maka kuasa Tuhan dinyatakan.
Itulah sebabnya mengapa Tuhan menginginkan Yosua dan bangsa ini taat kepada Tuhan. Ketika ada ketaatan, ada mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan bangsa ini. Contohnya, memang tanah perjanjian sudah ada di depan mata, tetapi ada masalah yang mereka hadapi. Ada sungai Yordan yang menghadang mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Memang di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak terlalu jelas dijelaskan mengenai situasi sungai Yordan pada waktu itu. Tetapi kalau kita membaca dalam bahasa Inggris, di situ dikatakan flood. Sungai itu sedang banjir. Atau kalau saudara senang membaca Alkitab dalam bahasa Sunda, di situ dikatakan haritate keur usum dibuat sarta eta walungan keur caah. Sedang banjir. Ini masalah yang harus dihadapi oleh Yosua dan bangsa Israel. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada Yosua, mereka harus tetap melangkah, dan ketika pengangkut tabut perjanjian melangkah dan mencelupkan kakinya ke tanah Yordan, maka mujizat akan terjadi. Kalau pada waktu itu para pengangkut tabut perjanjian ini tidak mau melangkah dan menginjakkan kakinya di sungai Yordan, maka mujizat itu tidak akan ada. Tetapi pada saat mereka melangkah dan mencelupkan kakinya di sungai Yordan, pada saat itu sungai yang tadinya banjir terbelah menjadi dua. Sebagaimana dulu mereka berjalan bersama dengan Musa di tengah lautan yang terbagi menjadi dua. Lalu contoh yang kedua, bukan hanya sungai yang sedang banjir saja yang menjadi halangan bagi mereka, tetapi ada tembok yang kuat, yang kokoh, yang menghadang perjalanan mereka. Ada benteng yang kuat, yang kokoh, yang menjadi penghalang bagi mereka untuk terus maju, yaitu tembok Yeriko. Dan Tuhan memberi perintah kepada mereka, kelilingi tembok ini satu kali saja selama 6 hari. Lalu pada hari yang ke-7 kelilingi selama 7 kali. Kemudian mereka bersorak, dan Tuhan menjanjikan kemenangan bagi bangsa Israel. Ketika mereka mengelilingi, sebelum mereka bersorak, tidak boleh ada satu orang pun yang mengeluarkan suara. Dan ini tidak gampang. Selama 6 hari lamanya mereka mengelilingi 1 kali. Kemudian mereka mengelilingi pada hari yang ke-7 7 kali. Tidak boleh mengeluarkan suara satu orang pun. Dan kalau satu orang saja mengeluarkan suara, maka tidak akan ada mujizat. Dibutuhkan ketaatan. Dan ketika ketaatan itu dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel, maka pada hari yang ke-7, ketika sangkakala dibunyikan, mereka bersorak sebagaimana firman Tuhan. Maka tembok yang begitu kuat, tembok yang begitu kokoh, runtuh. Sebab ada mujizat Tuhan dinyatakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 3 minggu yang lalu, ini merupakan kesaksian saya. Ada seorang teman yang akibat pandemi COVID ini kena dampak PHK. Dia di PHK, kemudian dia WA sama saya, hendak meminjam uang untuk kebutuhannya. Dari pengalaman saya, urusan uang, urusan pinjam meminjam biasanya akan membuat satu persahabatan, satu pertemanan menjadi rusak. Itulah sebabnya saya menolak. Dan dia mengerti alasan saya.
Tetapi ada dorongan yang kuat, ada impresi yang kuat dari Roh Kudus kepada saya untuk saya membantu. Tetapi bantuan itu bukan dengan adanya ikatan pinjam meminjam. Saya membantu dengan sifatnya memberi tanpa ada ikatan pinjam meminjam. Dan saya mau taat kepada impresi, kepada dorongan Roh Kudus dalam diri saya, dan saya bantu, saya kirim, saya transfer 70% dari yang dia butuhkan. Tanpa ada ikatan pinjam meminjam. Yang luar biasa adalah beberapa hari kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Ada sejumlah dana yang masuk di rekening saya. Dan ketika saya cek, ternyata dana ini adalah untuk pembayaran dari tagihan yang sudah macet 5 tahun lamanya. Kurang lebih 5 tahun lamanya tagihan ini macet, dan tiba-tiba saja ada dana yang masuk untuk pembayaran itu. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Tanpa ada usaha dari saya, Tuhan membuka jalan. Ketika ketaatan itu dilakukan, ada impresi yang kuat dari Tuhan kepada saya, dan saya melakukan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tagihan yang sudah 5 tahun lamanya macet, tapi tiba-tiba bisa lunas oleh kuasa, oleh mujizat Tuhan. Amsal pasal yang ke-19. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, sesungguhnya ia sedang memiutangi Tuhan. Dia akan membalas perbuatan itu. Itu yang pertama, ketaatan. Lalu yang kedua, ayat yang ke-8, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Ada banyak alasan dari anak-anak Tuhan yang malas untuk membaca Alkitab, malas untuk membaca firman Tuhan. Saya tidak mengerti firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita harus bersyukur Tuhan mengizinkan Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita mengerti. Kalau dengan bahasa yang kita mengerti saja, kita malas untuk membaca Alkitab. Bagaimana kalau kita diharuskan membaca Alkitab dalam bahasa yang asli, bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Akan lebih malas lagi. Tetapi mari kita biasakan kita membaca firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengadakan hubungan yang lebih intens lagi dengan Tuhan. Dalam komsel saya, kebanyakan anggotanya adalah emak-emak. Dari 15-16 anggota komsel, 3 hanya bapak-bapaknya saja. Sedangkan yang lainnya adalah emak-emak. Tetapi kami dalam komsel ini mempunyai komitmen. Dalam 1 hari kita membaca 3 atau 4 pasal. Sehingga dengan demikian, dalam 1 tahun, kita bisa menyelesaikan pembacaan firman Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai ke Wahyu. Saya memang tidak mengikuti rencana baca 1 tahun, sebab saya berbeda dengan mereka. Saya mempunyai rencana justru dalam 1 tahun saya menyelesaikan pembacaan Alkitab sebanyak 2 kali. Dan itu yang saya lakukan. Untuk itu saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, mari kita dekat dengan firman Tuhan, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dan itu akan memberi kekuatan kepada kita di dalam menghadapi segala persoalan. Yang kedua alasannya adalah bahwa kita tidak bisa hafal firman Tuhan. Betul, kita tidak bisa hafal semuanya. Tapi tidak bisa dijadikan alasan
supaya kita tidak membaca Alkitab, tidak. Kalau saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua, hari ini kita makan apa? Mungkin kita masih ingat dengan menu apa kita makan. Kalau kemarin kita makan apa? Mungkin kita masih ingat kemarin kita makan dengan apa. Tapi kalau pertanyaannya minggu yang lalu kita makan dengan apa, 2 minggu yang lalu kita makan apa, 1 bulan yang lalu kita makan dengan apa, kita akan lupa. Kita tidak ingat. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa meskipun kita tidak ingat dengan menu makanan yang kita makan 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, tetapi asupan-asupan dari makanan itu menguatkan kita, menjadikan tubuh kita sehat sampai hari ini. Demikian juga dengan firman Tuhan. Mungkin kita lupa dengan firman Tuhan yang kita baca kemarin, 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, tidak apa-apa. Tetapi percayalah, firman Tuhan yang kita baca 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Kenapa kita bisa bertahan menghadapi masalah demi masalah. Jadi mengerti tidak mengerti, tetap baca firman Tuhan. Sebab ada satu waktu ketika kita baca berulang-ulang firman Tuhan, Tuhan akan memberi pengertiannya kepada kita. Hal-hal yang tidak kita mengerti dulu, Tuhan bukakan. Dan itulah menjadi mutiara di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, hal yang ketiga adalah dalam pembacaan yang tadi kita sudah baca, Tuhan berfirman supaya Yosua jangan kecut dan tawar hati. Yosua harus mempunyai sikap optimis. Kalau saya membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kecut itu artinya adalah takut atau gentar. Dan tawar hati itu adalah tidak punya semangat, hilang keberanian, kecewa, dan putus asa. Tapi ingat, ada janji Tuhan yang akan menyertai Yosua. Sebab ketika kita takut, ketika hati kita kecewa, kita putus asa, justru hal-hal ini yang menghalangi kita untuk melihat Tuhan. Hal-hal ini akan menghalangi kita untuk melihat kuasa Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Supaya Yosua bisa melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita ingat bagaimana 2 orang dari murid Tuhan yang berjalan kembali ke Emmaus. Dan di tengah perjalanan ini Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka, tetapi mereka tidak menyadari itu Tuhan. Kenapa? Alkitab mencatat, ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan. Bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Apa yang menghalangi mereka? Kekecewaan, keputusasaan. Itulah yang membuat mereka tidak mengenal Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan mereka ke Emmaus. Tetapi ketika selubung kekecewaan ini dilepaskan, ketika selubung keputusasaan ini dilepaskan, mereka baru menyadari itu Tuhan Yesus yang sedang bersama-sama dengan mereka, menyertai perjalanan mereka. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mengingatkan, menasihatkan kepada Yosua, jangan kecut, jangan tawar hati. Sebab aku akan menyertai engkau, sebagaimana aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau senantiasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seorang pengusaha, kesaksiannya biasanya tidak jauh dari kehidupan di marketplace-nya, di bidang usahanya, dalam bisnisnya. 2 tahun yang lalu saya membawa customer kunjungan ke pabrik mesin di Cina. Tetapi dalam perjalanan
waktu ternyata pekerjaan ini diberikan kepada orang lain. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita jangan kecewa. Saya yang sudah bersusah payah, tetapi ternyata proyek ini diberikan kepada yang lain, tidak kepada saya. Tuhan mengajarkan saya untuk saya tidak putus asa, untuk saya tawar hati, tidak. Saya tetap bersahabat baik dengan customer ini, sebab saya menyadari bahwa berkat itu datangnya daripada Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata di tengah perjalanan, proyek ini tidak jalan, sampai akhirnya batal. Lalu kemudian perusahaan ini mendapatkan satu investor, dan dengan investor yang baru ini, dia menghubungi saya kembali, lalu memberikan proyek ini, pekerjaan ini kepada saya. Luar biasa. Ketika kita tidak tawar hati, ketika kita tidak putus asa, ketika kita tidak putus harapan, Tuhan tidak lupa dengan janjinya. Dia menyertai kita. Dan sesuatu terjadi. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Sepertinya pekerjaan itu lepas dari saya, tetapi bisa kembali kepada saya. Sehingga dalam masa pandemi seperti ini, pekerjaan ini memakan waktu 1 tahun lamanya. Proyek 1 tahun. Sehingga dengan pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus lebih banyak di rumah, bekerja dari rumah, semuanya bisa teratasi. Sebab saya memulai pekerjaan ini pada bulan November tahun ini, sedangkan kontraknya adalah pada bulan Maret yang lalu. Untuk urusan pemesanan mesin, saya selesaikan semua dari rumah. Dan baru nanti setelah mesin itu datang di bulan November, baru saya mulai kerja di lapangan. Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini memang menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, selama kita mau membina hubungan dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, kita pasti bisa melewati itu semua. Masalah demi masalah boleh membanjiri kita. Mungkin ada tembok yang kuat, ada tembok yang kokoh menghadang kita. Tetapi percayalah, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu nyata. Tuhan berjanji kepada Musa untuk menyertai dia. Tuhan berjanji kepada Yosua untuk menyertai dia. Dan Tuhan yang sama juga yang berjanji menyertai kita senantiasa. Di dalam Matius pasal yang ke-28 dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Masalah boleh datang, ada tembok yang kokoh boleh menghadang, tetapi kalau Tuhan bersama dengan kita, kita akan melewati itu semua. Tuhan sanggup melepaskan kita dari setiap masalah demi masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Dan kalaupun masalahnya tetap ada, kita jangan putus asa. Sebab sesungguhnya, ketahuilah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan hati kita untuk menjadi kuat dalam menghadapi masalah-masalah itu. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Kita sudah dengar kebenaran firman, dan saya percaya kita diberkati pada malam hari ini lewat kebenaran firman yang sudah kita terima saat ini. Ya, sebelum kita berdoa, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Cuncun yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kami sekalian. Begitu luar biasa, dan Tuhan memberkati Bapak, memakai Bapak lebih luar biasa lagi. Nah, mari saudara sekarang kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami malam ini. Kebenaran firman-Mu sudah kami terima, dan kami percaya, kami rasakan berkat-Mu mengalir lewat kebenaran firman ini, mengubah kehidupan kami sekalian. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Cuncun yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Berkati beliau, pakai beliau lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi, sesuai dengan rencana-Mu yang besar ya Tuhan. Berkati hidupnya, keluarganya, usahanya, pelayanannya, studinya juga Tuhan berkati. Semua boleh berhasil, memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada malam ini juga kami bersyukur dan hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah malam ini. Turunkanlah anugerah dan berkat-Mu atas mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, di dalam nama Yesus terimalah kesembuhan. Tuhan menyembuhkan engkau. Kalau ada yang berbeban berat, ada yang berada dalam kesesakan, malam ini juga dalam nama Yesus, terimalah kelegaan dari Tuhan. Tuhan membuka jalan bagimu. Tuhan menolong engkau. Tuhan memberikan pemulihan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini kami berdoa untuk ibadah besok Tuhan, anak-anak pemuda dan remaja. Ibadah di hari Minggu, baik ibadah umum maupun ibadah sekolah minggu. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapan-Mu turun atas mereka, sehingga Tuhan, pelayanan mereka boleh berkenan, menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk situasi yang ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami mohon anugerah Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu tetap teguh, tetap kuat, terpelihara di dalam Tuhan. Mereka tidak goyah iman mereka, tapi mereka boleh semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan, karena Engkau ada di dalam mereka ya Tuhan. Lindungi umat-Mu, jaga mereka, biar kiranya kasih karunia Allah melingkupi mereka. Tuhan menjaga, memelihara hidup mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa untuk kota kami, bahkan untuk setiap kota di mana ada umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kiranya ke sana Tuhan memberkatinya. Tolong bangsa kami Tuhan, Engkau terus memelihara, Engkau terus membela di dalam menghadapi COVID-19 ini, dalam menghadapi tekanan ekonomi yang begitu berat. Kami mohon anugerah Tuhan. Berkati Pak Presiden kami dengan seluruh jajarannya. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada ini. Biarlah mereka dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk memberkati, menjaga bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur buat anugerah-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Bagimu seluruh keberadaan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, sekali lagi saya ingatkan, besok saudara ada kebaktian anak-anak remaja dan anak-anak muda jam 6 sore ya di gereja saudara, secara onsite ya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja, ada anak-anak muda, dorong mereka untuk mereka hadir bersama-sama dalam ibadah besok ya. Lalu hari Minggu ada 3 kali ibadah. Ibadah pertama pagi jam 8, saudara, ibadah umum ya. Saya harap saudara bisa hadir dalam ibadah umum yang dilakukan di gereja ya. Lalu saudara, setelah jam 8, jam setengah 10 ada ibadah sekolah minggu. Nah, sekolah minggu ini memang tidak diadakan di gereja, tapi saudara akan diadakan secara online. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa membantu anak-anak, mendorong mereka, pinjamkan handphone sama mereka untuk mereka bisa ikuti baik lewat Facebook atau mungkin lewat YouTube juga ya. Jadi saudara kalau bisa kumpul dalam satu tempat itu lebih baik. Nah, sorenya jam 5 saudara, hari Minggu itu ada ibadah umum. Kembali saudara, ibadah umum dilakukan di gereja. Nah, jadi untuk saudara yang mungkin tidak bisa datang pagi, saudara bisa datang pada sore hari ya. Kita tetap bertumbuh, kita tetap kuat saudara, apapun yang terjadi. Mari biarlah kita tetap kuat dan Tuhan dapati kita tetap teguh di dalam iman ya.
Nah, kalau ada saudara yang memberikan persembahan, silahkan saudara berikan dengan penuh sukacita. Saudara bisa transfer ke rekening yang ada, yang tertera, saudara bisa transfer ke sana, saudara bisa langsung berikan juga kepada bendahara gereja. Ada Mama Excel di Cigintung, ada Saudari Cynthia di Kuningan, saudara. Biarlah kira saudara berikan dengan penuh sukacita, atau saudara bisa serahkan saja kepada ketua-ketua kelompok sel, ya. Baik saudara-saudara, itu yang saya mau sampaikan. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.